Kembali lagi bersama saya Prawitodoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengganti data dummy di homepage dengan respon API. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sampel get Axios berfungsi di dalam project React.js kita. Nah, di sini saya akan menggunakan data respon API ini untuk mengganti data statik pada halaman homepage. Kalau kita lihat di sini, kita masih menggunakan data statik untuk homepage-nya. Dan sekarang saya akan mengganti data statik ini dengan data response API. Kita akan masuk ke codingan. Di sini, blog item kita render secara manual sebanyak 4 kali. Nah, ketika kita sudah memiliki response data, kita akan merendernya secara otomatis sesuai dengan banyaknya respons yang diberikan. Pertama, kita akan membuat state terlebih dahulu untuk mensupport hal tersebut. Nah, cara untuk membuat state, kita akan membuat const. Bagi kalian yang baru pertama kali mempelajari tentang React.js atau React, kalian bisa mengikuti tutorial saya, bagaimana cara membuat komponen yang dinamis dengan menggunakan state. Untuk konsep use effect ataupun use state yang nanti akan saya gunakan, kalian bisa banyak mempelajarinya di materi React Native. Secara konsep akan sama saja, jadi ketika kita mempelajari React, maupun React.js ataupun React Native, sama-sama lifecycle di dalamnya akan menggunakan hal yang sama, seperti use effect dan use state yang saya mention tadi. Baik, setelah kalian nanti mempelajari hal basic dari materi React.js atau React Native saya di playlist yang lain, kalian nanti akan lebih mudah memahami konsep yang saya jelaskan sekarang. Oke, untuk membuat state, pertama kita akan membuat const, kemudian array, dan di sini kita akan panggil use state. Nah, use state ini akan diimport dari React. Kemudian kita beri kurung di sini. Nah, state itu sendiri, kita harus memberi nama state kita apa. Nah, saya akan memberi nama mungkin di sini nama state saya data blog. Oke. Kemudian, setelah saya memberikan nama, dia harus memiliki value default. Jadi pertama kali dibuat, dia harus memiliki nilai. Nah, nilai yang akan saya buat untuk data blog ini adalah array, atau array yang masih kosong. Nah, ke depan array ini kan nggak mungkin kosong terus, pasti akan kita ganti dengan data dari respon API. Cara menggantinya gimana? Kita tambahkan di sini metode set data blog. Nah, artinya kalau di depannya data blog, berarti di belakangnya untuk menggantinya kita tambahkan saja depannya set data blog. Kalau di sini mungkin namanya blog, berarti di sini cukup set blog. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah memiliki nama state-nya dan memiliki metode untuk merubah state-nya. Sekarang kita akan gunakan. Di mana digunakannya? Nah, kita akan gunakan di sini. Di bagian blog item ini akan kita ganti. Tadinya di render manual 4 kali seperti ini. Sekarang kita ganti menjadi data blog.map. Nah, per masing-masing objeknya nanti akan saya berikan nama blog, kemudian function akan mereturn sebuah komponen, yaitu komponen blog item, seperti ini. Jangan lupa, nanti setiap kali kita melooping menggunakan data yang dinamis, kita harus menambahkan key. Key ini harus berupa unik. Biasanya saya membuat key dengan blog bla 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 di sini. Nanti akan kita isi setelah kita tahu isi dari datanya apa. Oke, kita hapus dulu. Kemudian ini kita remove. Sekarang kita simpan. Nah, kalau disimpan, sekarang halaman homepage kita menjadi kosong. Nah, ini kenapa kosong? Karena array dari data blog kita masih kosong, belum ada isinya. Untuk bisa merender sejumlah data, kita harus mengisi array kosong tersebut, kita ganti dengan respon yang diberikan oleh API. Nah, respon itu didapat dari data di sini. Berarti cara menggunakannya, nah, kita bisa membuat variabel dulu di sini mungkin const response API. Nah, seperti ini. Response API itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau hanya result seperti ini, berarti kita mengetahui bahwa ini sudah ditambahi value default dari Axios. Kalau hanya response API yang kita buat dari Node.js, kita harus menambahkan .data di sini. Nah, berarti response API ini sudah sesuai dengan respons yang kita berikan dari backend yang telah kita buat. Sehingga untuk menggunakan di sini, saya ingin mengganti data blog ini nih. Cara menggantinya kan pakai metode ini, set data blog.
Berarti tinggal kita panggil saja di sini set data block dalam kurung. Nah, kita isi dengan response API. Nah, kalau kita isi response API saja, isinya akan objek yang ini. Ada current page, ada per page, message, dan lain-lain. Sedangkan yang kita butuhkan hanya data ini saja nih, yang berupa array. Array yang berisi 5 data. Berarti kita harus spesifikan response API .data. Nggak usah response API aja. Kalau seperti ini, nanti yang muncul objeknya, bukan array-nya. Oke, setelah kita ganti seperti ini, kita simpan. Nah, sekarang data kita di-render secara otomatis ada 5 data. Yang tadinya 4, sekarang jadi 5. Kenapa jadi 5? Karena array dari respon API kita ada 5 data. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada error warning. Each child in list should have a unique key. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, setiap kali kita merender menggunakan data yang dinamis, kita harus menambahkan key di sini. Key itu kan value yang unik nih. Nah, value yang unik itu apa? Dari masing-masing objek dari array yang kita miliki. Ini kan array. Masing-masing array memiliki objek. Nah, masing-masing objek ini yang unik apa? Yang unik adalah underscore ID. Nah, ini akan kita gunakan sebagai unique key-nya. Berarti di sini kita bisa membuat blog._id. Oke, kalau kita simpan. Nah, sekarang dia merender 5 kali dan di sini sudah tidak ada error warning lagi. Baik, selanjutnya yang akan saya ganti adalah data statis di sini. Kalau kita melihat respon API, di sini kita memiliki title untuk mengganti title block ini, kemudian body untuk mengganti body ini, dan seterusnya. Kita akan mengganti sampai ke image-nya juga kita ganti. Baik, kita akan masuk ke dalam codingan kita lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di komponen block item, saat ini dia belum mensupport proses penggantian value yang dinamis. Nah, kita akan mengganti value yang dinamis ini dengan menggunakan props. Oke, saya nanti akan menyediakan props. Pertama di sini props.title. Kemudian ini akan saya ganti menjadi props.body. Ini props.name, props.date. Oke, jadi nanti saya akan memiliki title, name, date, dan body untuk mengganti datanya menjadi dinamis. Nah, kita juga perlu mengganti nanti register BG ini menggunakan image ya. Berarti props.image, seperti ini. Nah, kalau penulisan props.title, props.name ini terlalu panjang, kita bisa melakukan destructuring. Di sini kita akan membuat const variabel baru berupa objek sama dengan props. Nah, props ini kan nanti akan berisi value, image, title, name, date, body, dan lain-lain. Nah, kita bisa buat destructuring di sini berupa image, kemudian title, kemudian name, date, dan juga body. Sehingga nanti pemanggilannya tidak usah props.image, props.title. Cukup kita panggil image, kemudian title, name, dan juga date. Di sini body. Nah, seperti ini. Jadi kita panggilnya lebih pendek lagi. Artinya kita membuat destructuring props kita. Baik, setelah kita memiliki 5 props ini akan kita panggil dari halaman homepage. Blog item sekarang memiliki props pertama image. Nah, image ini akan diisi apa? Image ini nanti akan diisi sebuah URL di mana image kita berada dari respon API. Kalau kita lihat di sini di respon API, kita memiliki key berupa image yang mengarahkan kita ke URL dari backend kita. Hanya saja yang disediakan ujungnya saja, yaitu foldernya dan juga nama filenya. Sedangkan alamat backend-nya atau alamat servernya harus kita ketikkan manual. Maksudnya ketikkan manual adalah kita masukkan di sini sebuah string, nanti kita panggil http://localhost. Nah, ini sama seperti alamat ini. Ini adalah alamat server kita. Kalau V1 sampai ujung, ini URL untuk API. Kalau HTTP sampai 4000 ini URL server kita. Kita akan copy saja, kita paste di sini. Nah, setelah itu barulah kita masukkan URL
image kita dari respon API. Nah, supaya mensupport seperti ini, saya akan menggunakan JavaScript. Saya ganti menjadi seperti ini, kemudian backtick. Nah, backtick itu adalah petik yang miring ke kiri ya, jangan ketukar. Kita paste lagi localhost 4000, kemudian saya tambahkan $, kurung kurawal, saya masukkan blog.image. Artinya saya memanggil blog.image. Nah, sini object.image. Baik. Saya sudah mengarahkan ke image yang dinamis. Oke, kita akan simpan dulu. Kita akan lihat hasilnya di sini. Nah, sekarang image saya sudah dinamis sesuai dengan image yang diberikan oleh respon API. Sekarang yang hilang adalah title dan juga body-nya. Sekarang akan kita ganti sesuai dengan respon API kita. Nah, per masing-masing objek kita memiliki title dan body. Nah, kita akan tambahkan di sini title. Title ini dapat dari blog.title. Nah, supaya mudah dibaca, kita akan enter props kita di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah title kita akan menambahkan body. Body juga sama, didapat dari blog.body. Kemudian kita akan menambahkan name. Ini untuk author. Author ini kita dapat dari author.name ya. blog.author.name. Kemudian yang terakhir kita memerlukan date. Date ini untuk mengganti kapan data ini diposting. Nah, untuk mengisi date itu, kita bisa menggunakan created@, yang ini. blog.created@. Oke, kita simpan. Nah, kalau kita lihat sekarang, data yang kita miliki untuk blog post kita sudah dinamis, di mana title-nya sudah berubah, author-nya juga sudah berubah, kemudian date-nya sudah, dan juga body-nya sudah. Nanti palingan yang kita perbaiki adalah bagian date-nya ini, supaya memunculkan date yang mudah dibaca, seperti tanggalnya 20, kemudian Juni 2020, mungkin seperti itu. Nanti kita akan rubah di materi tersendiri. Oke, sekarang data kita sudah dinamis, sesuai dengan respon API. Nah, kalau kita coba untuk merubah respons API kita, contohnya kita panggil nih, kita berikan pagination, kita berikan page sama dengan 2, jadi kita ambil page nomor 2, kemudian kita tambahkan per page-nya, kita panggil setiap kali pemanggilan itu cukup 2 saja. Kalau kita simpan, nah data yang diberikan hanya 2 data saja, yaitu dimulai dari halaman 2. Nah, oke. Sekarang data kita sudah dinamis sesuai dengan respon dari API. Baik, demikianlah proses untuk mengganti data dummy yang sebelumnya kita buat di halaman homepage, kemudian kita ganti dengan data dari respons API. Semoga bermanfaat.